Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah. Dengan nikmat yang diberikan mudah-mudahan bertambah-tambah amal soleh kita. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak kami, jemaah tarwih rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ketiga melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kedua loh. Oh, ada yang ketiga. Oh, beda-beda ya. Nah, ya. Ada yang kedua, ada yang ketiga ya. Nah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan, ya, kesempatan dalam melaksanakan ya ibadah agung ini, yaitu Shaum Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waktu hanya 30 menit maksimal kata Pak Ed. Judul ceramah Ramadan kita malam ini untuk anak-anak kita, jalan untuk ke surga. Jadi judulnya sederhana, jalan untuk masuk surga. Tanya mbok ke ibu-ibu dulu, ibu-ibu lihat do rencana ke masuk surga nak? Pak, lah itu lunak lah Pak. Setiap kita bapak ibu pasti menginginkan untuk masuk surga. Cuman mbak jalannya Pak. Dua jalan untuk masuk surga, hanya dua. Tapi pintu surga 8 Ustaz pintunya. Tapi jalan ke surga itu kata ulama-ulama kita hanya 2 jalur saja. Tidak lebih dari 2 itu Pak. Nah, mana itu yang 2 itu? Yang pertama, jalur masuk surga itu adalah jalur rahmatullah. Abu rahmatullah atau rahmat Allah. Yang kedua, jalur untuk masuk surga itu jalur syafaat. Abu syafaat atau syafaat itu pertolongan. Tidak ada tiganya Pak. Jadi 2 jalurnya untuk masuk surga itu. Bisa mencami lo Pak Ibu Bunda. Pertama jalur rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu artinya kasih sayang, pemberian Allah, itu artinya rahmat. Tadi ayat yang pertama dibaca oleh Imam Wa, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah lah kamu itu berlembut-lembut, bersikap lemah lembut. Jadi rahmat itu kasih sayang, pemberian Allah. Jadi untuk awak beramal Ustaz, mati-matian beramal, beribadah, kau banyak piti payuak haji, umrah, zakat, sholat, puasa, baca Al-Quran, dan lain-lainnya. Apakah itu yang memasukkan awak ke surga nanti Pak Bu? Tidak itu. Tuh ibu-ibu dalam pikiran bapak berpikir nak, lo tuh kalau ndak amal wa yang masuk anak ke surga untuk apa beramal?
Hanya mau dekor rumusnya Pak Bu. Untuk bisa kita mendapatkan rahmat Allah itu hanya dengan amal. Kalau orang tidak beramal, tidak beribadah di dunia ini, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi lai beramal, kadang-kadang amalnya itu kecil Pak, tapi bisa dia masuk surga. Karena ada di dalam hadis Pak, seorang wanita pelacur di padang pasir, dia kehausan, turun ke bawah sumur mengambil air, padahal udah hampir mati nih. Lalu dia minum air itu sepuas-puasnya, naik dia ke atas. Tiba di atas rupanya ada pula seekor anjing yang sudah menjulurkan lidahnya kehausan. Lalu apa berpikir dia, tadi saya seperti ini, maka saya harus menolong wow ini. Turun dia berulang kali ke bawah, kasih minum. Akhirnya anjing tadi sudah puas minum, pergi. Kata Nabi, wanita pelacur itu bisa masuk surga. Kenapa? Karena menolong hewan. Siapa yang mengatakan Pak Bu bahwa kita manusia ini masuk surga bukan karena amal? Allah mengatakan Pak. Tidak mau dong. Apa kata Allah? Falaula fadlum minallahi wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kamu, kata Allah, dan kalau bukan karena kasih sayangku kepada kalian, kamu akan merugi, kata Allah. Merugi itu maksudnya masuk neraka. Jadi kalau bukan karena belas kasihan Allah, itulah rahmat itu sebenarnya, supaya paham Pak Bu. Ya, rahmat itu belas kasih sayang Allah. Kalau tidak ada kasih sayang Allah itu Pak Bu, kamu semua akan rugi, kata Allah. Di dunia rugi, di akhirat rugi. Nah, itu dalilnya Pak. Dalil yang kedua, suatu ketika Nabi mengatakan, kita manusia ini masuk surga bukan karena amal, kata Nabi kita. Karena Nabi wako asraful anbiya, manusia yang paling termulia di muka bumi ini. Itu bertanya sahabat, apakah termasuk juga engkau ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah. Padahal Nabi itu Pak Bu, amal ibadahnya bukan main. Malam tahajud terus. Pemurahnya bukan main. Tapi kok Nabi bilang begitu? Tapi kata Nabi, aku sudah lebih dulu dirahmati oleh Allah. Maka Nabi itu sudah dijamin masuk surga. Dua dalilnya Pak, bahwa bukan amal ibadah kita ini yang memasukkan kita ke dalam surga Pak, tapi apa? Kasihan Allah. Di dalam sebuah riwayat, ada umat Bani Israel 500 tahun Pak beribadah sekerjanya. Mereka kalau mau nyawa baru mau loh. 500 tahunnya beribadahnya, keluar dari tempat ibadah itu hanya kalau ada kebutuhan makan, minum, mandi. Sehingga di dekat tempat dia beribadah itu ditumbuhkan oleh Allah sebuah pohon delima. Pohon delima itu kan musiman, tapi tidak tiap hari berbuah satu, itu yang dimakan. Kemudian dipancarkan oleh Allah mata air yang airnya itu bagaikan susu. Lalu ketika dia mati, diutus oleh Allah malaikat mengkabarkan kepadanya bahwa engkau akan masuk surga karena rahmat Allah. Tadi rahmat Allah itu Bu, kasihan Allah. Ini orang merasa tidak pantas masuk surga karena kasihan Allah. Lalu dia katakan, aku kalau dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena kasihan Allah, bukan karena prestasi ibadahku, nyo keberatan. Lalu malaikat melapor kepada Allah,
Apa kata hambaku, kata Allah? Bukan Allah tidak tahu. Ya Allah, kata malaikat, dia keberatan masuk surga karena amal ibadahnya. Padahal sudah 500 tahun. Loh, berapa? Baik, kata Allah, sampaikan kepadanya, kalau dia tidak mau masuk surga karena kasihanku, masuk neraka. Balik malaikat, Pak Bu, menyampaikan, karena engkau tidak mau masuk surga karena rahmat Allah, engkau masuk neraka. Mendengar masuk neraka itu, Pak Bu, timbul rasa takutnya. Akhirnya dia mau masuk surga karena kasih sayang Allah. 500 tahun Bu beribadah, Pak. Jadi apa artinya, Pak? Bahwa kita memang beramal, tapi jangan sekali-sekali kita mengatakan karena amal ini yang memasukkan kita ke surga, Pak. Kenapa? Karena pemberian Allah, rahmat Allah itu cukup besar. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Kalau kamu hitung satu nikmat Allah saja harganya, kamu tidak akan bisa menghitung, apalagi balasnya. Apa contohnya, Pak? Menurut ahli kesehatan, mungkin ini sini ada Pak Urne, kalau salah tolong dibetulkan Pak Urne. Awak bisa duduk gini kok Pak, bernapas ini Pak. Kenapa? Karena kita menghirup, menggunakan nikmat Allah. Yang pertama namanya oksigen, yang kedua nitrogen. Berapa harga nitrogen 1 liter? 25.000. Satu hari kita ini membutuhkan lebih kurang 4.000 liter oksigen, Pak. Satu hari kita membutuhkan lebih kurang 8.000 nitrogen. 1 liter nitrogen harganya 11.000. Pendek cerita, satu hari itu kita sebenarnya harus mengeluarkan uang sebanyak 185 juta. Kali sebulan berarti berapa Bu, Pak? 5,5 M sebulan, Bu. Setahun berapa, Pak? Setahun berarti 66 miliar. Nah, inilah baru mau Pak Bu. Ambolan dia 60-an, mentale pensiun sama Pak ya. Kalikan nanti. Makanya sekaya-kaya apapun orang Bu tidak akan bisa membalas hanya dua nikmat itu, rahmat Allah itu, oksigen dan nitrogen itu, Pak. Itu mau kau bisa kini kau kamu saji. Kemudian kita menghirup napas. Ya, kita menghirup napas. Dihitung pula oleh ahli kesehatan, Pak. Dalam 1 menit kita menghirup napas sebanyak 17 kali. Iya tuh, Pak. Ya. Taruhlah 17 kali. Berarti kalau umur Bapak Ibu sekarang 50 tahun, maka dihitung oleh orang sekitar 332 juta kali kita menghirup napas. Pertanyaannya Pak Bu, kemana kita gunakan yang 332 juta kali menghirup napas sehingga kita bisa hidup itu? Untuk apa kita gunakan? Itu rahmat Allah, Pak. Maka itu baru satu nikmat, Pak. Belum lagi nikmat yang lain. Makanya kalau kita bandingkan ibadah kita dengan nikmat Allah yang sudah kita terima ini, kata Allah nih ya, belum apa-apa. Makanya supaya kita ingat nikmat Allah, baca surat Ar-Rahman supaya hati lembut. Apa kata Allah mengingat kita? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah mengingatkan kepada kita, hambaku, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang akan kamu dustakan?
Kalau tadi harga oksigen dan nitrogen kalau umpamanya setahun saja baru 66 miliar, kama tiga cari 66 miliar itu Pak. Tapi Allah beri itu secara gratis. Tapi tunggu dulu Pak. Ayat yang kedua dibaca oleh Pak Imam tadi surat At-Takasur. Summa latus'alunna yauma izin anin naim. Kamu akan ditanya nanti nikmat demi nikmat itu di hari kiamat. Umurmu kemana kamu gunakan? Hartamu kemana kamu belanjakan? Jadi Pak Bu, jalur pertama untuk bisa masuk surga ya rahmat Allah. Rahmat Allah itu bisa kita dapatkan dengan amal ibadah. Nah, belajarlah kita kepada Nabi kita. Manusia yang sudah dijamin masuk surga, tapi amal ibadahnya bukan main. Itu yang pertama ya Pak. Jalur yang kedua Pak Bu, kita bisa masuk surga yaitu jalur syafaat, pertolongan. Ya. Pertolongan yang pertama, syafaat pertama dari anak kita. Mama, kalau yang tidak punya anak, tidak usah. Cameh, aduh lu hadisnya nanti. Yang bisa nanti menjamin kita masuk surga, tapi kalau lu alam mati. Kalau kini, beko malila beramal. Apa itu di dalam hadis riwayat katakan? Siapa yang punya anak perempuan 2 orang atau lebih. Kalau anak itu anak yang solehah ditinggalkannya, maka Pak Bu, ibu bapaknya dijamin masuk surga. Ibu punya anak produksi berdua Bu? Hai. Bersyukur Pak Bu. Yang tidak punya anak produksi, aja cameh lo. Dulu hadisnya Pak. Ayo tuh. Aja cameh lo baik tak? Baik nyebut 3 saja laki-laki, tentara dia. Siapa yang punya anak perempuan berdua, kalau anak perempuan berdua itu ditinggalkan oleh ibu bapaknya dalam keadaan solehah atau solehah, patuh, taat, melaksanakan perintah Allah, itulah sarubun. Makanya Pak Bu, didik anak-anak kita, terutama anak perempuan ini dengan benar Pak Bu. Ada seorang ibu, dia bersaudara 5 orang. Kemudian laki-laki 5, perempuan 2. Aku ceritanya kok. Perlakuan ayah dan ibunya kepada anak laki-lakinya dengan anak perempuan itu beda. Anak laki-laki kok boleh keluar saja waktu kete-kete. Lah remaja boleh keluar itu, tapi diingat-ingatkan juga. Tapi tiba nak produksi katanya itu banyak larangannya. Boleh keluar harus pakai jilbab. Ya. Kan begitu ya Bu ya, anak perempuan. Sehingga timbul iri hatinya katanya. Irinya pada abang-abangnya. Bako abang-abang dibulia sudah ayah, dek ibu, pai ke siko, lalu pemalam sampai kawan. Tapi kalau produksi tidak boleh. Lambe pulang sekete, itu bantu orang kehilangan ayam. Cari ke sana kemari. Pokoknya ya terbatas. Tapi baru tahu ibu tadi hikmahnya, kenapa ayah dan ibunya begitu setereng, begitu ketat dalam menjaga anaknya. Rupanya ayah ibunya ingin kalau peninggal nanti anak-anaknya nampak dosiko menjadi anak-anak yang solehah masuk surga. Tuh Bu. Nah, ibu-ibu yang ada itu, ibu-ibu bersaudara mungkin ada balimo produksi. Kalau balimo itu solehah semuanya, orang tua ibu-ibu, insyaallah masuk surga. Apa? Kami yang tidak punya anak produksi Ustaz. Ada loh hadisnya tuh. Kata Nabi, "Iza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salasin." Apabila mati anak cucu Adam,
putus semua amalnya. Termasuk orang yang tidak punya anak hadis ini. Tidak boleh pahala mengalir kecuali 3. Pertama apa? Sedekatin jariyah. Bangun masjid, bangun musala, ikut menyumbang, beli tikar, beli karpet, bayar lampu, dan segala macam. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa saja? Tidak hanya ilmu agama, kecuali ilmu sihir, ilmu santet, ilmu hitam. Nah, yang ketiga nih, awaladin soleh yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang mendoakan. Makanya oleh karena itu Pak Bu, kalau ingin mendapatkan syafaat dari anak kita nanti, ya berikan pendidikan agama. Rumusnya mendidik anak itu kata Nabi kitanya 3 kali 7 saja Pak Bu. Umur 0 sampai umur 7 perlakukan anak itu seperti apa? Seperti anak orang dalam tawanan. Tawan apa? Yo dijaga Pak. Karena itu umur rentan dengan pengaruh. Umur 7 sampai umur 14 perlakukan anak itu seperti teman. Ya. Umur 14 sampai 21 ya, perlakukan anak itu ya seperti terbalik. Umur 0 sampai 7 seperti tawanan. Seperti raja, maksudnya raja. Ya raja itu kan dihormati, disayangi. Umur 7 sampai 14 jadikan seperti tawanan. Anak kalau umur 3 balik sampai balik, itulah mulai puber. Maka Pak dijaga betul Pak Bu, akhlaknya, moralnya, ibadahnya. Umur 17 sampai 21 jadikan anak itu seperti teman sahabat. Umur 22 insya Allah Pak, kama anak kuliah ke luar negeri pun insya Allah, kalau umur 0 sampai 21 kok ketat wak mendidiknya insya Allah. Tapi kalau enggak Pak, enggak lalu matur, apalagi di zaman kini Bu, Pak. Makanya jihad orang tua kini kok mendidik anak lebih berat di zaman awak dulu Pak Bu, ibu-ibu dulu. Kenapa? Karena ini pengaruh cukup berat. Karena berat jihadnya, pahalanya besar pula Pak Bu. Nah, jadi itu pertama ya. Habis waktu baik. Betul ya. Nah. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad SAW. Nabi nanti Pak Bu memberi syafaat bagaimana caranya? Yang pertama, ada orang nanti masuk surga bighairi hisab. Surga tanpa dihisab Bu. Sementara ada orang nanti dihisab satu persatu. Tapi ada orang-orang nanti yang diberi syafaat oleh Nabi masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Tidak dicek oleh Pak Bu amal ibadah itu satu persatu. Masuk kata Allah. Nah itu Nabi itu yang memberikan syafaat itu. Nah siapa orangnya nanti kita bicarakan. Yang kedua, Nabi memberi syafaat nanti mengeluarkan orang-orang yang sudah di dalam neraka masuk ke dalam surga. Sebanyak yang dicaliak dari Nabi, orang itu sedang menderita di azab dalam neraka, lalu apa? Nabi minta kepada Allah supaya dikeluarkan. Syafaat yang ketiga dari Nabi itu diangkat, diberikan surga yang lebih tinggi. Itu 3 syafaat Nabi. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan syafaat Pak Bu? Yang pertama, jalankan sunnah-sunnah Nabi. Jaga betul perintah-perintah Nabi kepada kita. Dan perbanyak salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak salawat Pak. Kalau ingin mendapatkan syafaat itu nanti, maka Pak, perbanyak salawat. Jangan banyak juga membicarakan aib orang, mempergunjingkan kekurangan orang lain. Tapi apa? Banyaklah bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan begitu Pak. Yang ketiga, syafaat Al-Quran.
Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu nanti akan menolong kamu di hari kiamat. Anak awak Pak Bu, alun tentu kau bisa menolong awak lagi. Soalnya yang tadi itu, ya, suami awak alun bisa tentu menolongnya. Istri alun tentu, bahkan orang tua pun belum bisa menolong awak nanti di akhirat. Karena di situ nanti nafsi-nafsi. Tapi yang bisa menolong apa? Al-Quran, Pak. Bagaimana cara Al-Quran menolong? Di dalam kubur nanti ketika orang dikuburkan, datang malaikat akan mengazabnya, lalu Al-Quran itu nanti membentengi orang itu. Apa kata Al-Quran? Ya Allah, jangan siksa orang ini. Kenapa? Karena dulu matanya bertanggang hanya untuk membacaku, lidahnya basah dulu karena membacaku. Oleh karena itu banyak baca Al-Quran, Pak. Lalu nanti apa? Di akhirat nanti pun begitu, Pak. Orang nanti akan ditolong oleh Al-Quran itu masuk surga. Ayat orang nanti masuk surga berdasarkan apa surat yang terakhir dia baca. Kalau orang tuh Pak Bu di akhir hidupnya membaca surat Qul huwallahu ahad, itu masuk surga. Jadi surat Qul huwallahu ahad itu jangan diremehkan. Kok ada imam bagaimana? Wah kok Qul huwallahu ahad kok dibaca oleh imam? Kok ada yang lain? Jangan main-main Pak Bu. Dalam sholat, kalau imam membaca Qul huwallahu ahad sampai akhir, itulah samo saparo Al-Quran wa baca. Aduh imam dibacanya Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, apa itu dibacanya? Tiap surat itu, siapa yang membaca surat Zalzalah itu sama membaca sepertiga Al-Quran. Aduh imam dibacanya Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, aduh ayat yang lain dibaca oleh imam tak. Hari ini kan siapa yang membaca surat Al-Kafirun atau mendengar surat Al-Kafirun sama membaca seperempat Al-Quran. Nah, jadi Pak Bu, itu yang ketiga yang menolong nanti ya. Pertama anak perempuan kalau soleha. Yang kedua apa tadi itu Bu? Salawat kepada Nabi. Dan yang ketiga baca Al-Quran. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Dekatkan diri kepada Al-Quran. Baca Al-Quran. Ya, kurangi membuka HP. Kalau tidak bisa baca Al-Quran Ustaz, buka HP, buka YouTube, bacaan Al-Quran. Insya Allah pahalanya sama Pak. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan. Wabillahi